Jadi selamat malam teman-teman, kita akan membahas ke soal 3 praktik audit. Oke, langsung ya. Jadi dia soal 3 ini terkait kas. Jadi kita langsung ke pertanyaannya. Di pertanyaannya sini, pertama diminta tujuan dan prosedur pemeriksaan atas kas dan bank. Oke, jadi kalau misalnya kalian disuruh ini membuat tujuan atau apa namanya? Jadi kalau misalnya disuruh buat tujuan atau prosedur, nah itu sarannya itu lihat di arrange saja, karena di arrange lengkap. Jadi kayak yang ini kami copy pembuat pantai sih. Pembuat pantai ini copy dari arrange ya. Jadi arrange halaman 744. Jadi sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang kuning ini adalah tujuan auditnya, yang biru adalah, nah ini lengkap, yang biru adalah prosedurnya. Jadi ini ada detail apa namanya, detail tie-in, existence, completeness, akurasi, cut off, nah, lengkap semua ya. Ya, jadi tinggal di copy dari Arens, aku nggak perlu jelasin lagi. Itu untuk yang tujuan dan prosedur pemeriksaan. Baru kita akan membuat rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasinya kini kita lihat ya. Jadi di sini statusnya dia ada 2 rekening. Jadi ada rekening di Bank Diamond, ada 2 bank ya dia yang dia pakai dengan dibuka PIN. Nah, ini rinciannya. Nah, jadi dia ada total berapa ini? 2, 4, 6. Jadi 6 saldo ya, 6 rekening ini. Nah, dengan mata uang yang berbeda, ada yang rupiah, ada yang US dollar, ada yang apa namanya Singapura dollar, dan seterusnya. Oke ya. Oke, ini saldo menurut catatan ya. Jadi yang pertama, yang nomor 1 ini adalah saldo menurut catatan. Yang selanjutnya, kita akan melihat saldo menurut konfirmasi bank. Nah, jadi saldo menurut konfirmasi bank, nah teman-teman bisa lihat yang beda yang mana aja. Jadi yang rupiah, rupiah beda ya. Jadi rupiah beda, aku kasih tanda apa ini? X, jadi aku kasih tanda X, X artinya beda ya. X, ini X beda ya. Jadi antara catatan dengan konfirmasi bank. Baru yang US dollar 10.600, ini udah benar. Jadi aku kalau udah benar aku kasih centang. Nah, jadi kasih centang. Udah benar artinya udah sama dengan di bank. Baru yang Singapura dollar beda ya. Yang di buku 20.987, terlalu panjang ininya. Jadi yang di buku 20.987, sementara yang di bank 27.809. Jadi beda aku kasih X. Baru yang THB ini kayaknya THB Thailand Baht. Thailand Baht. Dia kalau di catatan 9663 kan, tapi kalau di apa namanya di konfirmasi 9663 juga. Oh berarti udah benar, udah sama ya. Jadi 9663 di catatan dia sama dengan 9663 di konfirmasi bank. Nah baru yang terakhir ada MYR, nah berarti Myanmar ya kayaknya. Nah dia kalau di catatan 158626 ini udah sama dengan 158626 di buku. Di apa namanya di buku bank, di bank. Jadi di catatan itu 158626 dengan di bank 158626 udah sama. Berarti yang beda cuma 2 ya. Cuma yang RP dengan SGD Singapura dolar. Baru yang terakhir yang ini. Yang di bank Bukapin yang rupiah dia 36 juta. Kalau menurut konfirmasi bank dia 36 juta 182.025. Oh berarti udah apa namanya? Udah sama ya. Nah, ini udah sama. Oke, udah sama. Berarti yang direkon cuma 2 ya, cuma yang ini, yang rekening di Bank Diamond IDR dengan yang rekening di Bank Diamond SGD. Nah, ada 2 rekon. Itu rekon untuk rekon transaksi ya, ini rekon transaksi. Nah, rekonsiliasinya di soal ini pembuat soalnya dosennya itu mempermudah kita. Kenapa? Karena rekonsiliasinya itu udah di apa namanya? Udah dijelasin apa aja rekonsiliasinya. Jadi coba teman-teman lihat, ini rekonsiliasinya apa? Ada pendapatan bunga, ya pendapatan bunga, ada biaya administrasi dengan ada advance receipt. Itu untuk yang IDR. Jadi untuk yang IDR yang selisih IDR ini, nah itu penjelasannya yang ini. Baru yang SGD, nah itu apa namanya? Rekonsiliasinya cuma satu, cuma 6822. Ya kan? Oke. Jadi kita akan membuat
Nah, jadi kita akan membuat rekonsiliasinya dulu ya. Jadi rekonsiliasinya kita ke bawah. Jadi yang direkon itu cuma dua ya. Cuma yang ini di Bank Diamond IDR Indonesian Rupiah, dan di Bank Diamond di Singapura Dolar. Jadi yang dua ini. Nah, rupiah dengan Singapura Dolar. Nah, yang rupiah dulu, nah ini kan, ini sebenarnya tinggal teman-teman salin. Jadi 670, 50 dengan 4240, nah tinggal disalin. Jadi ada, aku zoom. Nah, ini kan dia. Nah, jadi tinggal disalinin. Ini tinggal disalin dari yang di soal, karena di soal dia udah adjustment-nya itu, rekonsiliasinya udah disediain. Jadi tinggal disalin. Nih, kita nggak perlu cari. Nah, baru untuk yang Singapura Dolar juga gitu ya. Nah, jadi Singapura Dolar yang ini. Nah, ini kan udah ada ya. Nah, ya, udah ada. Oke. Itu berarti untuk yang rekonsiliasi atas transaksi udah ya. Udah ini. Jadi tinggal salin. Baru yang kedua. Nah, ini rekonsiliasi atas, jadi koreksi atas kurs mata uang. Jadi kan coba lihat di sini. Dia kan yang mata uang asing, dia awalnya dia pakai kurs 30 November. Padahal kurs yang benar itu yang dipakai harusnya 31 Desember. Nah, ini. Jadi ini yang di sebelah kiri ini yang kurs yang salah. Nah, yang dipakai perusahaan tapi salah. Harusnya yang benar adalah yang kanan. Nah, yang 31 Desember ya itu aturan. Itu berarti kita koreksi. Jadi koreksi yang pertama mulai dari US dollar dulu deh. US dollar berarti ini US dollar. Oke, jadi US dollar aku kasih warna ini. Nah, dia saldo saldo US dollarnya itu berapa? Saldo ya, saldonya. Nah, saldonya itu ambil dari sini. US dollar 10.600. Ini 10.600 ya. Oke, kan tadi nggak ada rekonsiliasinya, jadi 10.600 ini yang aku tandain biru. Oke. Baru kursnya itu adalah, ini kursnya 13.840 dibanding dengan 13.795 yang. Jadi yang awalnya 13.840 tapi kita koreksi menjadi 13.795. Kursnya ya yang dikoreksi. Jadi kursnya. Ini kurs. Jadi awalnya 13.840 ya. Kasih warna orange ini, dia dikoreksi menjadi 13.795. Jadi ikut di. Nah, berarti ini kan tentu ada selisih dong. Nah, selisihnya itu berapa? Selisihnya adalah 10.600 dikali dalam kurung 13.795. Jadi kurs yang per Desember dikurangi dengan kurs per November. Nah, ini jawabannya adalah minus 477 ya ini, yang hijau. Oke. Baru yang kedua adalah THB. THB itu yang mana? Ya, jadi US dollar udah kan tadi. Baru THB. THB ini dia saldonya itu berapa? Saldonya itu tadi dia nggak ada rekonsiliasi kan tadi, yang rekonsiliasi transaksi. Nah, dia sama 9663. Jadi di sini 9663. Ya, 9663. Nah, ini. Nah, kurs tengahnya adalah kurs November 386 dan kurs Desember 382. Berarti ada selisih ya kursnya. Nah, jadi kurs November 386, kurs Desember 382, ya kan? Nah, berarti selisihnya berapa? Selisihnya adalah 9663, jadi saldonya dikali dalam kurung kurs Desember 382 dikurangi dengan kurs November 386. Selisihnya adalah 38.652. Ya, selisihnya. Baru yang Myanmar yang ini. Kenapa ini SGD aku lompat? Nah, SGD nanti di akhir ya. Jadi Myanmar dia saldonya 158.626. Nah, dia nggak ada rekonsiliasi kan tadi. Jadi 158.626. Nah, ini. Jadi 158.626. Nah, kurs per November itu yang ini, kurs per November yang ini ya 3240, baru kurs per Desember 3210. Nah, 3240 dengan 3210. Nah, jadi ada selisih kan itu. Nah, selisihnya adalah 1
15862 6 dikali dalam kurung kurs Desember 3210 dikurangi kurs November 3240. Oke, berarti selisihnya adalah 4.758 sekian. Nah, terakhir SGD. Nah, SGD dia kan tadi saldonya ini beda ya antara apa sih namanya? Antara di buku. Jadi kan kalau SGD dia 20.987. Nah, 20.987 itu yang di buku. Tapi kalau di bank 27.000. Nah, beda kan? Nah, tapi kan tadi udah direkonsiliasi. Nah, ini direkonsiliasi, saldonya yang dipakai. Jadi setelah rekonsiliasi adalah 27.809. Nah, jadi saldo yang dipakai adalah 27.809 yang ini. 7.809. Terus dia kursnya itu kurs tengahnya, nah dia 9784 ya. Jadi kurs tengahnya itu yang ini 9784, kurs tengah November, kurs tengah akhir Desember dia 9751. Jadi selisih ya. Selisih. Nah, selisihnya adalah, nah ini tinggal kurang ya. Jadi selisihnya adalah 27.809 dikali dalam kurung 9751 dikurangi 9784. Oke, berarti 917.697. Nah, sekarang kita ke jurnal-jurnal penyesuaiannya. Jadi jurnal penyesuaian yang pertama, yang ini. Yang advance receive. Nah, ini kan kalau advance receive itu kan berarti uang muka kan. Nah, berarti di sini cash in bank diamond pada unearned revenue. Jadi unearned revenue ini yang maksudnya advance receive. Jadi atau selain advance receive bisa juga advance selain advance receive. Selain unearned revenue, dia juga ada opsi lainnya yaitu advance from customer. Nah, jadi selain unearned revenue kita bisa juga jadi advance from customer. Keduanya sama-sama apa namanya? Jadi utang ini. Nah, jadi dia dapat cash kan. Baru yang kedua adalah pendapatan bunga. Baru yang terakhir nanti biaya administrasi. Jadi pendapatan bunga berarti cash ya kan, inbound diamond pada interest revenue. Kalau ini jelas ya, pendapatan bunga interest revenue. Baru yang terakhir yang beban administrasi berarti 50.000. Nah, bank fee pada cash in bank 50.000. Nah, terus koreksi selanjutnya adalah yang Singapura dolar ini. Yang 6.822. Itu advance receipt juga. Berarti yang di sini ini. Nah, cuman ini kan, ini. Nah, cuman kita akan pakai kurs apa? Kita pakai kurs yang November dulu. Coba teman-teman lihat di sini. Ini kan dia 6882 ini. Kan kalau yang di atas ini udah dalam bentuk rupiah. Yang apa cash in bank diamond IDR. Nah, kalau Singapura dolar yang rekonsiliasi advance receipt ini masih Singapura dolar. Nah, kalau mau dikoreksi gini, kita harus memakai rupiah. Berarti kita konversi ke rupiah koreksinya. Jadi koreksinya adalah 6882 dikali kurs tengah November. Nah, kenapa pakai kurs tengah November? Karena transaksinya November. Ya. Jadi jatuhnya 66.746.448. Terus koreksi selanjutnya adalah selisih kurs yang ini. Jadi yang selisih mana sih tadi dia? Yang ini nih, yang hijau-hijau ini 477, 38, 4.700 itu dikoreksi. Jadi koreksi, nah ini apa namanya? Exchange loss pada case in bank diamond. Nah, jadi diambil dari mana? Diambil dari total kerugiannya. Jadi total kerugiannya itu kan ini ya. Total kerugiannya adalah ini. Yang ini 5274432. Dia total kerugiannya. Nah, ya. Nah, baru yang di bank Bank Singapura ini apa namanya? Total kerugiannya itu 917.697 Bank Singapura ya. Nah, ini 900 exchange loss ya. Exchange loss-nya 917.697. Jadi itu untuk apa namanya? Sekian untuk
kas. Jadi kesimpulannya di kas itu dia ada gini. Jadi terkait di kas dia itu biasa ada 3 jenis koreksinya. Jadi yang pertama rekonsiliasi transaksi. Nah, rekonsiliasi transaksi itu yang mana? Kalau rekonsiliasi transaksi itu yang ini, contoh yang ini. Yang ada biaya administrasi, pendapatan bunga. Nah, itu namanya rekonsiliasi transaksi. Kedua, rekonsiliasi kurs. Nah, rekonsiliasi kurs itu yang ini. Yang di bawah ini. Ini yang di bawah ini. Baru yang ketiga ada yang rekonsiliasi perhitungan fisik. Nah, ini biasanya apa namanya? Kalau rekonsiliasi perhitungan fisik ini biasanya untuk yang bukan di bank ya, tapi case yang ada disimpan di perusahaan. Baru ada lagi sih satu sebenarnya. Rekonsiliasi yang ini, yang petty case. Nah, tapi kita yang 3 dan 4 ini kita belum nemukan di soal ini. Jadi di soal UAS ini cuma ada yang rekonsiliasi transaksi dengan rekonsiliasi kurs. Semoga nanti apa namanya aku cari deh soal yang ada lengkap ini 4. Ya, sekian dan terima kasih.